Shalom anak-anak, selamat sore. Jumpa lagi dengan Mami Atin di ibadah online Komnak Yedija. Jangan lupa ya, semua sudah siap, juga panggil teman-temanmu, kakak, dede, atau siapapun juga untuk kita bersama-sama ibadah di Komnak Yedija ini supaya jadi berkat. Ayo cepat panggil ya. Yuk kita akan mulai, siap semuanya? Mami Atin mau mulai dulu dengan doa. Semuanya siap? Sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, pikirannya, hatinya fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, sore hari ini kembali kami bersama-sama untuk ibadah di ibadah Komnak Yedija online. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada. Karena kami tahu kehadiran Tuhan tidak terbatas dengan apapun juga. Pimpin kami semua dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak, kita mulai ibadah kita dengan satu pujian ya. Pujian bagaimana anak-anak hati mencintai Tuhan. Siap ya? Kalau kita pujian, jangan lupa kita memuji untuk Tuhan. Ya, semua siapkan suara kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mencintai Tuhan Yesus. Jadi ekspresikan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kita nyanyi lagi satu kali lagi ya. Semuanya siap. Bagaimana kita mencintai Tuhan? Tuhan kita siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku dan kamu. Cinta semangat ya, karena hari ini kita tahu Tuhan ada. Kalian di rumah, Mami Atin di sini, Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama dengan kita semua. Kita naikkan lagi satu pujian lagi yang kedua ya.
kita masuki hadirat Tuhan. Yuk bersama-sama. Pujiannya udah bagus anak-anak, sekarang lebih semangat lagi kah? Masih tetap semangat? Ayo boleh berdiri, boleh tepuk tangan ya. Kita nyanyikan lagi lagu yang panjang. Nah, tapi anak-anak gak capek pasti kan, tetap semangat. Kita siap ya? Pujian selanjutnya. Ayo berdiri semuanya, tepuk tangan, tetap semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Ku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Amin. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang sudah puji Tuhan, siapkan hati ya, mau dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan lagi satu pujian. Ini peraturannya nih, kalau lagi dengar firman, duduk yang manis, tak boleh jalan sana sini. Dengar, fokus, supaya sungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Tapi kita naikkan satu pujian ya, sudah itu kita berdoa dan siap dengar firman. Saya cinta Tuhan Yesus, saya
Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Sekarang kami mau duduk diam untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai, urapi menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita siap dengar firman Tuhan ya. Anak-anak jangan lupa siapkan dulu Alkitabnya. Sudah gitu, duduk, gak boleh geser sana sini. Kakak gak boleh ganggu dede gak boleh ganggu kakak juga ya. Kita siap dengar firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan, kalau perlu bawa catatan. Hari ini Mami Atin mau bawakan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Ya, judulnya Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Nah, apa itu ya tabut? Yerusalem bukan di Indonesia ya, jauh di sana di Israel ya. Ini ceritanya ketika zaman dulu di Perjanjian Lama ya. Kalian belum lahir, Mami Atin juga belum lahir, apalagi kalian. Nah, ada raja namanya Raja Daud. Kalian tahu siapa Raja Daud? Raja Daud itu raja kedua di Israel. Yang pertama Raja Saul ya. Nah, lalu Raja Daud ini diangkat jadi raja kedua di Israel dan dia punya prestasi yang sangat baik. Tahu prestasi? Prestasi itu apa yang dia lakukan pasti berhasil. Kalau perang dia menang. Tapi bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia bisa menang perang, dia bisa kalahkan musuhnya karena dia selalu minta pertolongan dari Tuhan. Ya, pernah sekali waktu Daud mau perang nih, udah dikepung. Terus Daud tanya sama Tuhan, Tuhan lawan gak ya? Kata Tuhan, enggak usah, diam aja. Daud turut, menang, padahal diam aja. Jadi yang menang, yang berperang sebenarnya siapa? Tuhan. Nah, dalam kisah ini juga waktu itu Daud sudah mengalahkan banyak negara-negara ya. Dia sudah merebut Yerusalem, lalu pokoknya sudah menang banyak daerah-daerah yang dia kuasai. Terus Daud berpikir begini, Tuhan, saya sudah punya istana, saya sudah punya kota di Yerusalem, dibilangnya kota Daud. Jadi sekarang kalau saya sudah punya istana, wah saya rindu Tuhan. Saya mau kalau tabut Tuhan juga dipindahkan ke kota Daud, ke Yerusalem, gitu kata Daud. Jadi dia berkeinginan untuk memindahkan tabut Tuhan. Ya, rupanya waktu itu zaman perang, tabut Tuhannya tidak ada di Yerusalem, tapi ada di tempat lain. Ya, nah akhirnya Daud mengumpulkan orang-orang 30.000. Wah, 30.000 bawa pasukan ya. Wah, banyak sekali. Untuk apa? Untuk membawa tabut Tuhan. Ya, tabut Tuhannya itu ya ada di kota lain. Jadi dia mau ambil itu ya, ada di rumah Abinadab katanya begitu. Jadi mau diambil, mau dibawa ke Yerusalem, ke Israel. Terus bawa pasukan, bawa orang-orang ke situ. Kalian tahu nggak apa itu tabut Tuhan?
tabut Tuhan itu tanda bagi orang Israel pada waktu itu kehadiran Tuhan. Jadi kalau ada tabut Tuhan di satu tempat, berarti Tuhan hadir di situ, ya. Nah, ini tanda kehadiran Tuhan seperti itu. Sebenarnya Tuhan hadir di mana saja, tidak terbatas dengan tabut itu. Tapi bangsa Israel tahu kalau ada tabut Tuhan di Yerusalem misalnya atau di kota lain, oh Tuhan ada di situ. Jadi mereka datang berdoa di dekat rumah Tuhan yang ada tabut Tuhannya. Jadi mereka sangat rindu sekali, ya. Daud seperti itu, dia rindu sekali ingin supaya tabut Tuhan, kehadiran Tuhan ada di Yerusalem, di kotanya dia, ya. Kalian tahu lagu ini? Ya, Daud menulis di kitab Mazmur gini lagunya, ya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, itu ada di kitab Mazmur, ya. Terus gini selanjutnya, lebih baik satu hari di pelataranmu. Jadi itu kerinduan hati Daud, ya. Dia tuh pengen sekali. Jadi ketika Daud sudah menang, sudah punya kotanya dengan aman di Yerusalem, dia mau ambil tabut itu, mau bawa ke kotanya dia, seperti itu. Lalu sampailah di kota itu, ya, di rumahnya Abinadab. Terus diambillah tabut ini. Daud siapkan satu kereta. Wah, ada lembunya. Jadi kereta itu ditarik sama lembu. Jadi si tabut Tuhannya ditaruh di situ di atasnya, ya. Nah, lalu ada namanya anaknya Abinadab itu Uza sama Ahio. Wah, mereka ikut mendampingi. Jadi keretanya jalan, Uza sama Ahio ikut, gitu kan, jalan di situ. Tahu nggak apa yang terjadi? Mereka kan beriringan kan. Nah, sampai di satu tempat, si lembunya ini hampir terjatuh, ya, hampir terjatuh. Tentu saja keretanya juga hampir terguling. Nah, Uza ini tiba-tiba spontan, dipegang tabutnya itu, ya, sama siapa? Sama mereka itu, sama Uza itu dipegang. Supaya apa? Supaya tidak jatuh. Itu tujuannya baik kan. Nanti kalau jatuh jangan-jangan pecah. Ini kan kehadiran Tuhan, gitu kan. Tapi tahu nggak apa anak-anak? Apa yang terjadi? Ketika Uza pegang itu, apa yang terjadi? Uza malah mati. Uzanya. Daudnya kaget. Dia marah. Ya, mungkin dia bilang, ini bagaimana ini Tuhan? Mungkin seperti itu kira-kira. Gimana ini? Ini Uza ini mau berbuat baik, mau pegangin supaya nggak jatuh, malah jadi mati. Wah, akhirnya kata Daud, nggak usah dibawa, taruh saja. Begitu, ya. Akhirnya ditaruh di rumahnya Obed-Edom, jadi nggak dibawa ke rumahnya Daud, ke kota Daud, ke Yerusalem. Udah taruh aja di situ. Mungkin sampai malam, gitu, ya. Tapi lama-lama Daudnya takut juga sama Tuhan. Oh Tuhan, dia kan begitu rindu sama Tuhan kan. Dia bilang kan lebih baik satu hari. Jadi dia pengen rindu ketemu Tuhan. Terus kan ada di rumah Tuhan. Sekarang malah ditaruh di rumah orang lain, di tempat lain. Tapi dia takut, gimana ini? Gitu kan? Akhirnya Daud tetap mau ambil tabut Tuhan itu. Tapi tidak dengan naik kereta lagi. Ya, tabut Tuhan itu dibawa oleh imam Eli karena begitu peraturannya. Ya, rupanya Daud ini rindu sama Tuhan, mau mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan, tapi dia pakai caranya sendiri. Bawa orang banyak, 30 orang, 30.000 ya, terus ditaruhnya di kereta, padahal kan bukan jumlah yang Tuhan inginkan, berapa banyak jumlahnya, ya, atau dengan arak-arakan seperti apa, bukan. Tapi tabut itu bukan ditaruh seperti itu, harus dipanggul, digotong gitu ya, sama imam, sama orang Lewi, begitu peraturannya. Oh, Daud akhirnya mengerti. Jadi sekarang dia tidak mau teledor lagi, dia tidak mau suka-sukanya sendiri lagi. Meskipun dia tahu sayang sama Tuhan, dia harus ikuti apa maunya Tuhan. Dia harus mengerti hatinya Tuhan. Dia harus tahu apa keinginan Tuhan. Ya Tuhan, sekarang saya tahu keinginanmu Tuhan. Kira-kira begitu Daud ya.
saya akan lakukan yang terbaik buat engkau. Jadi nggak dimasukin di kereta lagi ya, dipotong pakai imam-imam itu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang Daud lakukan selanjutnya? Ketika imam-imam itu angkat, 1 langkah, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Berhenti mau apa ya Daud ini? Kok berhenti? Apa yang Daud lakukan? Ya, coba ketika dia berhenti di langkah yang ke-6 itu, ya, coba diperhatikan ya. Mami Atin bacakan. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan 1 seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya, bayangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti dulu. Lembu. Berdoa sama Tuhan, sama 1 lembu sama 1 lembu anakannya lagi. Sudah selesai, langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti lagi. Ambil lagi lembunya. Berdoa lagi, dikurbankan lagi kepada Tuhan. Wah, Daud lakukan itu tidak sia-sia. Karena Daud ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ingin mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, meskipun kayaknya 6 langkah berhenti, potong lembu. Jalan lagi 6 langkah berhenti, potong lagi. Seperti itu kasihnya Daud kepada siapa? Tuhan Allah. Ya, tapi bukan hanya itu. Ya, ayat selanjutnya nih. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Bayangkan, biasanya kalau seorang raja yang hebat, yang sudah mengalahkan banyak musuh, tentu harus jaim dong. Tahu jaim? Jaga image. Wah, nggak boleh dong. Kalau senyum juga harus diatur. Nggak boleh, hahaha, nggak boleh. Kalau tapi di depan tabut itu, di depan Tuhan itu, dia menari-nari. Waduh, nariannya kayak apa nggak tahu ya. Tapi pokoknya dia menari-nari, bukan pakai baju biasa, ya, baju efod, baju baju yang spesial. Kalau seseorang harus pakai baju yang khusus, baju efod ini, ya, biasanya dipakai imam dulu. Tentu harus jaga dong gayanya, jalannya, gitu kan. Tapi enggak, Daud menari-nari, ya. Kenapa? Karena Daud sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kalau anak-anak disuruh nari, tepuk tangan, jangan malu-malu. Ih, malu nari-nari, jangan. Kenapa? Karena kita mau menari, memuji Tuhan. Kalau sedang pujian untuk siapa? Tuhan. Sama seperti siapa tadi? Daud. Ya, wah, dia menari-nari. Lalu sudah menari-nari, udah 6 langkah, Raja Daud berhenti. Ambil lagi lembunya sama anak lembu gemukannya. Potong, selesai, memberikan pengorbanan, nari-nari lagi sampai ke istana, jauh gitu. Dibayangkan, coba nanti dihitung ada berapa, ya. Ada yang hitung katanya sampai berapa ribu gitu si lembunya ini. Jadi banyak sekali. Tapi Daud gak sayang tuh. Aduh, kasihan nih lembunya gemuk-gemuk ya, harus dipotongin ya. 6 langkah potong, 6 langkah potong. Enggak tuh. Daud tahu dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Buktinya apa? Sampai ke tempat di mana Daud akan meletakkan tabut itu, ya, di kota Daud, di Yerusalem. Daud senang sekali. Daud bersyukur sekali. Padahal ketika dia nari-nari, ada yang ngejek dia. Ya, ada yang bilang, kamu gak malu jadi raja nari-nari seperti itu? Tapi Daud gak peduli tuh. Kenapa? Karena dia hanya peduli kepada siapa? Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, hari ini Mami Atin ingin mengajarkan sesuatu buat kalian, buat Mami Atin juga, buat kita semua, ya. Kalau kita belajar dari kehidupan Raja Daud, dia bukan orang biasa saja, orang yang hebat, ya. Kalau dia perang, menang. Tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu
dia mau bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia bilang, aku rindu di rumah Tuhan. Sekarang sudah ada Yerusalemnya, kota Daudnya sudah aman, Daud mau dibawa dong, biar hadirat Tuhan ada di dekatku, gitu kan kata Daud. Jadi dia lakukan apa inginnya Tuhan, apa maunya Tuhan, ya. Misalnya kalau Tuhan maunya supaya tabut itu itu tidak ada seorang pun yang pegang, jadi Daud lakukan itu, ya. Kenapa waktu itu Uzanya sampai mati ketika dia pegang, padahal dia mau berbuat baik kan? Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia ini Allah yang kudus, tidak boleh sembarangan siapapun juga terhadap Dia. Ya, jadi kalau kita ibadah, ya, meskipun lihatnya mungkin di laptop bisa ya, atau pakai handphone, atau pakai dicolokin di TV ya, di YouTube ya, jangan main-main, karena kita tahu kita sedang ada dalam suasana ibadah. Sekarang ibadahnya seperti ini dulu, udah bisa masuk ke gedung gereja ya, ada yang belum boleh ya, nggak boleh kumpul banyak-banyak. Kenapa? Karena ada pandemi corona itu. Jadi sekarang kita di rumah masing-masing. Tuh tante Mami Atin gak lihat, mungkin cuma lihat kalau kalian kirim foto ya. Tapi kalian ingat bahwa ibadah ini adalah ibadah untuk datang kepada Tuhan, ya, rindu kepada hadiratnya Tuhan. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana Daud rindu kepada Tuhan? Kalian rindu kepada Tuhan? Misalnya bisa dengan membaca firman Tuhan, ya, baca firman Tuhan, berdoa. Nah, itu salah satu kita rindu kepada Tuhan, ya, seperti itu. Nah, firman Tuhannya sampai di sini dulu anak-anak. Satu hal yang Mami Atin mau supaya biarlah hati kita mengenal Tuhan seperti Daud ingin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika ibadah, ketika baca firman, ketika berdoa, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dengan takut, dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Ya, semuanya mau lakukan? Ya dong, Mami Atin juga belajar. Kalian juga belajar sama-sama ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kita supaya kalian, kita semua, kita dapat memuji, memuliakan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Raja Daud. Bagaimana dia sungguh menghormati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, mengerti perasaan Tuhan, mengerti maunya Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, ketika kami beribadah, ketika kami berjumpa dengan Engkau, baik dalam doa, dalam pujian, dalam baca firman kami sungguh-sungguh. Karena kami tahu kami berhadapan dengan Engkau, Allah yang agung. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sudah selesai firman Tuhan. Anak-anak jangan lupa menghafal ayat hafalan. Tapi ayat hafalannya juga boleh dinyanyikan saja, boleh, nggak apa-apa ya. Seperti ini nih ayat hafalannya ya. Diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 4. Jadi bisa dinyanyikan ya, misalnya Mami Atin bacakan ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan
dan menikmati baitnya. Panjang ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian bisa hafalkan, terus nanti disampaikan ke gurunya masing-masing, ke mami papinya masing-masing, boleh, bagus. Tapi mau dinyanyikan aja deh mami, papi, boleh. Lagunya yang tadi itu kan, Daud itu, satu hal yang kurindu, bisa ya? Nah, cari dulu lagunya, boleh dinyanyikan, boleh dihafal, boleh. Nanti kalian sampaikan ke mami papi di kelasnya masing-masing. Oke? Sudah ya? Hari ini ibadahnya sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di Komnak Yedija minggu depan, Sabtu depan bersama mami papi yang lainnya. Jangan lupa panggil teman-teman sebelum mulai, ajak, ayo ikut Komnak Yedija. Ya? Ayo, sampai jumpa Sabtu depan anak-anak semuanya.